Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas ilmu lughah al-ijtima' atau disebut dengan sosiolinguistik yang diampu oleh Bapak Syamsuddin MPD. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang bahasa dan kekuasaan. Bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan, mempertahankan atau menentang kekuasaan. Baiklah, di slide pertama ini saya akan menjelaskan definisi bahasa dan kekuasaan. Apa itu bahasa? Jadi, bahasa adalah sistem simbol yang digunakan manusia untuk berkomunikasi atau alat untuk manusia berkomunikasi. Simbol-simbol ini berupa kata-kata, frasa, dan kalimat yang memiliki makna yang disepakati oleh kelompok sosial tertentu. Bahasa mencangkup aspek lisan, tulisan, dan bahkan isyarat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan emosi. Jadi secara singkatnya bahasa ini sebagai alat komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan ide, pikiran, dan informasi. Kemudian apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan atau kapasitas seseorang, sekelompok, atau institusi untuk memengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan perilaku orang lain. Kekuasaan bisa bersifat fisik, ekonomi, politik, atau simbolis dan dapat dipertahankan melalui berbagai cara, termasuk melalui penggunaan bahasa. Jadi singkatnya, kekuasaan itu kemampuan seseorang atau sekelompok untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Jadi bahasa dan kekuasaan ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk, mempertahankan, dan menantang kekuasaan dalam berbagai konteks sosial dan politik. Selanjutnya, bahasa sebagai alat kekuasaan. Maksudnya di sini, selain digunakan untuk berkomunikasi, bahasa juga digunakan sebagai alat dominasi dan kontrol oleh mereka yang berkuasa atau orang-orang yang berkuasa, seperti para pemimpin politik, media, dan institusi-institusi besar ini seringkali menggunakan bahasa untuk membentuk opini publik dan memperkuat posisi mereka. Dalam konteks ini, kekuasaan diartikulasikan melalui wacana, istilah-istilah, dan retorika yang mampu mempengaruhi cara masyarakat berpikir dan bertindak. Contohnya seperti pidato politik. Politis sering menggunakan bahasa yang persuasif untuk membentuk opini publik. Mereka mungkin menggunakan kata-kata tertentu yang bisa membangkitkan emosi, seperti kemerdekaan, keamanan, atau perubahan. Itu semua memberi mereka kekuatan untuk mempengaruhi sikap dan keputusan masyarakat. Contohnya lagi, media massa. Jadi, media memiliki kekuatan untuk mengendalikan narasi tertentu dengan memilih kata-kata yang mengarah pada sudut pandang tertentu. Misalnya dalam pemberitaan konflik, penggunaan kata pemberontak atau pejuang kebebasan itu bisa membentuk persepsi publik yang berbeda tentang pihak yang terlibat, seperti itu. Selanjutnya, bahasa untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi, selain sebagai alat atau untuk menciptakan kekuasaan, bahasa juga digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi, pemimpin atau kelompok dominan sering menggunakan bahasa untuk
mempertahankan posisi atau kekuasaan mereka. Mereka mungkin menggunakan bahasa yang rumit atau formal untuk menciptakan jarak dengan orang-orang yang biasa, seolah-olah mereka ini lebih unggul atau lebih berpendidikan begitu. Contohnya seperti penggunaan bahasa birokrasi. Pemerintah atau organisasi besar sering menggunakan jargon atau istilah teknis yang sulit dimengerti oleh masyarakat umum. Ini bisa menjadi cara untuk mempertahankan kekuasaan mereka, karena orang-orang yang tidak mengerti bahasanya merasa tidak memiliki akses begitu pada kekuasaan atau informasi tersebut. Kemudian contohnya lagi bahasa elit, yaitu bahasa asing atau bahasa yang dipandang lebih tinggi dalam masyarakat tertentu. Misalnya penggunaan bahasa Inggris di Indonesia sering digunakan untuk menunjukkan status sosial yang lebih tinggi. Ini bisa membuat orang-orang yang tidak menguasai bahasa Inggris tersebut jadi kayak merasa tersisih seperti itu. Selanjutnya, bahasa dalam menghadapi kekuasaan. Selain digunakan untuk memperkuat kekuasaan, bahasa juga bisa menjadi senjata untuk menantangnya. Sejarah dipenuhi dengan contoh gerakan sosial yang menggunakan bahasa untuk mengkritik, melawan, atau bahkan menjatuhkan kekuasaan yang menindas. Bahasa yang digunakan dalam bentuk puisi, karya sastra, atau slogan-slogan protes dapat menciptakan solidaritas di antara kelompok-kelompok yang tertindas dan memobilisasi perlawanan. Jadi, senjata ini bisa juga digunakan untuk menantang atau menggoyangkan kekuasaan. Gerakan sosial atau protes sering menggunakan bahasa sederhana yang mudah dimengerti untuk merangkul banyak orang. Contohnya, slogan protes. Slogan-slogan singkat dan kuat sering dipakai dalam demonstrasi seperti reformasi atau Black Lives Matter. Slogan ini mudah dipahami dan diulang sehingga bisa memperkuat solidaritas dan memobilisasi massa untuk menuntut perubahan. Seperti itu. Kemudian contohnya pada bahasa alternatif. Kadang-kadang kelompok yang terpinggirkan menciptakan bentuk bahasa baru atau menggunakan bahasa minoritas sebagai simbol perlawanan. Misalnya, bahasa slang atau bahasa daerah sering digunakan untuk menunjukkan identitas kelompok dan perlawanan terhadap kekuasaan pusat, seperti itu. Ada juga contoh nyatanya seperti di Orwellian language atau bahasa Orwellian dalam novel 1984 karya George Orwell. Ada konsep newspeak, bahasa yang diciptakan pemerintah untuk membatasi cara orang berpikir sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dikendalikan. Ini adalah contoh fiksi yang menggambarkan bagaimana bahasa bisa digunakan untuk mengontrol kekuasaan atau mengendalikan kekuasaan. Kemudian pidato Martin Luther King Jr. dalam pidato I Have a Dream. King menggunakan bahasa yang penuh dengan simbolisme dan emosional untuk menantang diskriminasi rasial dan menyerukan kesetaraan. Seperti itu kurang lebihnya. Selanjutnya, bahasa dan kekuasaan dalam berbagai konteks. Di sini ada 3 konteks atau tiga poin. Yang pertama ada bahasa dalam kolonialisme, kemudian politik bahasa di negara multibahasa, dan yang terakhir ada media sosial dan kekuasaan. Saya akan menjelaskan poin yang pertama dulu, yaitu bahasa dalam kolonialisme. Jadi, kolonialisme ini adalah bentuk dominasi politik, ekonomi, dan budaya
yang dijalankan oleh negara-negara penjajah terhadap wilayah yang dikuasainya. Dalam konteks ini, bahasa penjajah sering menjadi alat penting dalam upaya mengontrol dan mengasimilasi penduduk asli. Bahasa penjajah diperkenalkan melalui sistem pendidikan, pemerintah, hukum, dan media. Misalnya, di banyak wilayah Afrika dan Asia, bahasa Inggris, Prancis, atau Belanda menjadi bahasa resmi, sehingga menggantikan atau menggeser posisi bahasa lokal. Nah, hal ini tidak hanya melemahkan identitas budaya penduduk asli, tetapi juga menciptakan hierarki bahasa di mana bahasa kolonial ini dianggap lebih tinggi dibandingkan bahasa pribumi. Bahasa kolonial juga mempengaruhi cara berpikir dan komunikasi masyarakat. Dengan memperkenalkan bahasa penjajah, penjajah mengendalikan akses informasi dan pendidikan, sehingga hanya orang-orang yang menguasai bahasa penjajah yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya. Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa lokal seringkali menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Gerakan nasionalis di banyak negara jajahan mempromosikan kembali bahasa lokal sebagai bentuk perjuangan identitas dan kebebasan dari penjajah. Misalnya di negara India, bahasa Hindi dan bahasa lokal lainnya memainkan peran penting dalam perlawanan terhadap penjajahan Inggris. Kemudian poin kedua ada politik bahasa di negara multibahasa, yaitu di negara-negara multibahasa, bahasa seringkali menjadi simbol status sosial dan kekuasaan. Kebijakan bahasa yang diterapkan pemerintah sering mencerminkan dinamika kekuasaan antara kelompok etnis, sosial, dan politik. Bahasa mayoritas atau bahasa resmi seringkali mendapat lebih banyak dukungan dan perhatian dalam pendidikan, pemerintahan, serta media massa. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan linguistik, di mana kelompok yang menggunakan bahasa minoritas ini atau dialek lokal ini merasa tersisihkan. Sebagai contohnya, di negara India, bahasa Hindi adalah bahasa resmi, tetapi ada ratusan bahasa lain yang digunakan oleh kelompok etnis yang berbeda. Bahasa Hindi mendominasi dalam pemerintahan dan media nasional, tetapi di wilayah seperti Tamil Nadu, bahasa Tamil dianggap lebih penting dan menjadi simbol identitas lokal. Konflik bahasa di India mencerminkan perbedaan etnis, politik, dan sejarah. Kemudian di beberapa negara, kebijakan bahasa dapat menjadi sumber konflik atau ketegangan, terutama jika kebijakan tersebut tidak menghormati hak-hak linguistik kelompok minoritas di sana. Kemudian poin terakhir ada media sosial dan kekuasaan. Media sosial telah menjadi platform utama dalam membentuk dan menantang dinamika kekuasaan. Sebagai platform yang terbuka dan mudah diakses, media sosial memberikan ruang bagi individu dan kelompok yang biasanya tidak memiliki akses kekuasaan atau media tradisional. Di sini, bahasa yang digunakan mencerminkan berbagai bentuk kekuasaan, seperti kekuasaan politik, budaya, atau ekonomi. Di media sosial juga, siapapun dapat membagikan pandangan atau informasi, tetapi tidak semua suara memiliki dampak yang sama. Algoritma platform media sosial seringkali memperkuat narasi yang dominan atau populer, yang membuat individu atau kelompok yang memiliki pengaruh besar bisa terlihat. Namun, media sosial juga membuka peluang bagi kelompok-kelompok yang tersisihkan untuk memperkuat suara mereka. Misalnya, gerakan-gerakan seperti Black Lives Matter seperti yang sudah saya singgung tadi di pembahasan bahasa untuk menantang kekuasaan. Jadi mereka menggunakan media sosial untuk menantang struktur kekuasaan yang selama ini mendominasi. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam media sosial bisa sangat
kontekstual dan dinamis. Penggunaan meme, ironi, atau bahasa gaul menjadi alat untuk mengkritik dan menantang kekuasaan, yang membuat media sosial menjadi medan pertempuran baru untuk perebutan narasi dan kekuasaan. Dan hubungan antara bahasa dan kekuasaan sangat dinamis dan saling terikat, sehingga bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika kekuasaan. Baiklah, hanya ini materi yang bisa saya sampaikan atau paparkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.